akan melihat ya, apakah kita sampai pasal 6 atau sampai pasal 11 kalau kita bisa ya. Hari ini kita akan pertama-tama melihat mengenai dari Kejadian 4. Jadi kita melihat 4 sampai 6 keturunan perempuan dan keturunan ular. Kalau kita ingat di dalam Kejadian 3 ayat 15, ingat waktu itu kan Tuhan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, dan kemudian antara keturunanmu dan keturunannya, sehingga kita melihat bahwa seluruh manusia sekarang dibagi menjadi 2 keturunan ular, yaitu keturunan iblis, yaitu keturunan orang tidak percaya, dan keturunan perempuan, yaitu keturunan orang percaya. Dan itu kenapa di dalam Kejadian 4 sampai 6 kita lihat ada kesilsilah dari Kain dan silsilah dari Set yang menggantikan Habel. Jadi kita melihat Kain dan Habel. Pertama-tama, mengapa kita tahu ceritanya ya, sehingga saya tidak usah membaca. Mengapa persembahan Habel diterima dan persembahan Kain tidak diterima? Kadang-kadang kita berpikir karena Kain memberikan bukan darah, sedangkan Habel kan memberikan ternaknya. Karena itu kita berpikir karena Kain tidak mempersembahkan darah, makanya persembahannya tidak diterima. Tetapi sebenarnya baik persembahan Kain maupun Habel adalah minha di dalam bahasa Ibrani-nya. Dan kata minha itu nanti muncul di dalam imamat sebagai korban sajian yang merupakan korban ucapan syukur. Maksudnya adalah nanti ketika Israel sudah ada hasil bumi, mereka perlu mempersembahkan ya sebagai korban sulung untuk Tuhan, yaitu itu yang disebut minha, yang biasanya berupa hasil bumi dan tepung-tepungan. Jadi ini adalah satu-satunya korban di dalam imamat yang tidak perlu darah. Karena itu kita harus melihat bahwa yang dipersembahkan Kain dan Habel adalah korban ucapan syukur, bukan untuk pengampunan. Kalau untuk pengampunan selalu perlu darah ya. Alkitab mengatakan tanpa darah tidak ada pengampunan. Tapi ini bukan soal pengampunan, karena sebenarnya bukan karena tidak ada darah persembahan Kain ditolak. Kenapa persembahan Kain ditolak? Saya bacakan, coba saudara lihat perbedaannya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Apa perbedaannya? Habel mempersembahkan anak sulung dan lemak-lemak. Kita tahu nanti di dalam imamat lemak-lemak juga merupakan sesuatu yang Tuhan inginkan ya, itu adalah yang terbaik. Dan Habel memberikan juga yang sulung. Kain hanya memberikan yang biasa, sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Nah, itulah kenapa persembahan Kain tidak diterima. Dia tidak memberikan yang sulung, tidak memberikan yang terbaik. Ya, karena itu kita melihat bukan soal karena tidak ada darah. Nah, kita tahu kemudian Kain membunuh Habel. Sehingga kita melihat bahwa secara fisik Kain dan Habel adalah saudara kandung, tetapi secara rohani mereka adalah musuh. Kemudian kita melihat apa yang terjadi adalah Tuhan kemudian bertanya kepada Kain, dan kemudian Tuhan mengatakan ini kepada Kain, ayat 11, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Tuhan berkata, terkutuklah engkau. Saudara-saudara, ingat siapa yang dulu dikutuk Tuhan? Siapa? Ular ya. Kejadian 3 ayat 14 ular dikutuk Tuhan. Kejadian 3 ayat 17 tanah dikutuk Tuhan. Tapi ingat, Adam dan Hawa tidak dikutuk Tuhan. Sekarang ular dikutuk Tuhan. Menandakan apa? Ular dikutuk Tuhan. Kain maksud saya menandakan apa? Menandakan Kain adalah keturunan siapa? Keturunan ular ya. Karena itu kita melihat signifikansinya, dia adalah keturunan ular. Kita juga sudah melihat 1 Yohanes 3 ayat 12 bukan, yang mengatakan Kain itu berasal dari si jahat. Karena itu kita sekarang diberikan mengenai keturunan Kain. Nah, menarik bahwa Alkitab memberikan keturunan Kain dan keturunan Set dengan 2 cara yang sangat berbeda. Karena itu saya bacakan mengenai keturunan Kain ya, dari ayat 17, asal 4 ayat 17.
Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamai kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakkan Mehujael, dan Mehujael memperanakkan Metusael, dan Metusael memperanakkan Lameh. Lameh mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal-Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal-Kain ialah Naamah. Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lameh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Apa yang ditekankan penulis di dalam keturunan Kain itu, kita melihat peradaban yang semakin maju. Dikatakan Ada melahirkan Yabal, dia menjadi bapa orang diam dalam kemah, memelihara ternak. Yubal menjadi bapa orang memainkan kecapi dan suling. Dan Zila melahirkan Tubal-Kain, bapa tukang tembaga dan tukang besi. Lihat nggak? Digambarkan peradaban maju, bahkan sudah bisa main kecapi, suling, ya, tukang tembaga, tukang besi. Tetapi herannya, sejalan dengan itu apa yang terjadi? Kejahatan meningkat atau menurun? Dosa semakin meningkat, ya. Kita melihat Lameh adalah yang pertama mempunyai 2 istri, poligami pertama. Dan kemudian bukan itu saja, kalau dulu Kain ketika dia membunuh Habel, sesudah itu dia menyombongkan diri atau takut dibunuh. Takut dibunuh sehingga Tuhan memberi tanda supaya dia jangan dibunuh. Dia takut dibunuh siapa? Kita harus mengerti bahwa Adam dan Hawa mempunyai banyak anak yang lain, ya. Karena itu seharusnya Kain takut dibunuh oleh saudara-saudaranya. Tetapi sekarang Lameh, ketika dia menganiaya orang, membunuh orang, bukannya takut, malahan dia sesumbar. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, karena Tuhan memberi tanda supaya orang jangan membunuh Kain dan mengatakan siapa membunuh Kain akan dibalas 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Ketika Yesus berkata kamu harus mengampuni 77 kali, kelihatannya ini berkaitan dengan ini. Hanya kemudian versi Indonesia menjadi 70 kali 7. Padahal kata kali itu tidak ada. Ya, di dalam bahasa aslinya kata kali itu tidak ada. Jadi di sini kita melihat ini Yesus mau mengacu kalau Lameh mau membalaskan 77, kamu seharusnya mengampuni orang 77 kali. Tapi di sini kita melihat peradaban maju tetapi dosa semakin meningkat. Nah, saudara-saudara, kita perlu memikirkan ini adalah sesuatu yang mungkin bagi kita rada aneh, karena kita sering sekali berpikir kalau peradaban maju, apa yang akan terjadi pada moral? Moral pun seharusnya semakin baik, tapi memang realita sejarah dunia tidak seperti itu, ya. Karena itu kita melihat sekarang pun negara-negara barat yang peradabannya lebih maju dari kita, moralnya sekarang semakin parah, ya. Karena itu kita melihat itu yang digambarkan sebagai keturunan Kain. Tetapi keturunan perempuan, Tuhan kemudian menceritakan dalam aspek yang sangat berbeda. Karena itu kita melihat mengenai keturunan, sebelumnya ciri-ciri keturunan ular. Dan kita melihat berdasarkan apa yang dilakukan Kain. Di sini di ayat 17 dikatakan Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamai kota itu Henok menurut nama anaknya. Sehingga kita melihat pertama dia membunuh keturunan perempuan. Sebelumnya kita sudah baca dia membunuh Habel. Sekarang kita melihat dia mendirikan kota dan mencari nama, memberikan nama anaknya untuk nama kota tersebut. Nah, dunia kuno sering sekali mereka ketika menginginkan namanya yang terus berjaya, itu adalah terutama memakai kota, ya, mendirikan kota dan memberi nama, karena kota itu bisa berjaya sampai ribuan tahun, sehingga nama itu akan terus hidup melalui kota tersebut. Nah, ini yang dilakukan Kain. Walaupun dia bukan memberi nama dirinya, tetapi dia memberikan nama kota itu dengan nama anaknya. Karena itu ciri-ciri keturunan ular adalah membunuh keturunan perempuan, mendirikan kota dan mencari nama.
Ini nanti persis sama kalau kita baca Keluaran pasal 1 mengenai orang Mesir. Ya enggak? Orang Mesir membunuh enggak orang-orang Israel? Ya enggak, ya, kerja paksa, kemudian bayi laki-laki Israel dibunuh, kemudian mereka mendirikan kota, menyuruh orang Israel kerja paksa mendirikan kota dan mencari nama dengan memberi nama kota itu kan Ramses dan Piton. Nah, bandingkan dengan keturunan perempuan digambarkan di dalam Kejadian 4 ayat 25 dan 26. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamai Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Lihat nggak bedanya? Keturunan ular mencari nama, keturunan perempuan memanggil nama Tuhan. Ya, ada yang bahkan menafsirkan memproklamirkan nama Tuhan. Sehingga kita melihat inilah ciri-ciri keturunan ular. Sekarang kita melihat keturunan Set. Ya, kita melihat keturunan Set, mereka memanggil nama Tuhan, jelas menunjukkan ini adalah keturunan orang percaya. Saya baca pasal 5. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, yang memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Perhatikan ya, di ayat 1 dikatakan Tuhan menciptakan manusia menurut rupa Allah. Di ayat 3 dikatakan Adam mempunyai seorang anak laki-laki yang dia peranakkan menurut rupa dan gambarnya. Dengan sengaja tidak dikatakan menurut rupa dan gambar Allah, tetapi menurut rupa dan gambarnya, yaitu Adam. Kira-kira apa yang hendak dikatakan penulis? Para ahli mengatakan bahwa Set mewarisi gambar dan rupa Allah yang sudah rusak yang ada di dalam Adam. Ngerti nggak? Karena itu dengan sengaja tidak dikatakan Set itu adalah gambar rupa Allah, tetapi menurut gambar dan rupa Adam. Jadi mau mengatakan manusia, anak-anak Adam, mewarisi gambar Allah yang sudah rusak di dalam Adam tersebut. Tetapi kalau kita melihat mengenai silsilah ini, maka ada formula yang muncul di dalam setiap keturunan Adam melalui Set. Pertama-tama kita melihat umur panjang. Jadi kita diberitahu ayat 5, jadi Adam mencapai umur 930 tahun. Kita melihat Set ayat 8 mencapai umur 912 tahun. 11, Enos mencapai umur 905 tahun. Semuanya umurnya panjang-panjang. Kecuali tentu saja adalah Henok 365 karena dia diangkat Allah, bukan karena dia mati ya, dia diangkat oleh Allah. Jadi mau menekankan umur panjang. Menarik keturunan Kain tadi, kita tahu nggak umur Kain? Diberitahu nggak? Tidak ada satupun dari keturunan Kain yang kita diberitahu namanya, umurnya ya. Sehingga kita melihat di sini mau menggambarkan setiap itu diberitahukan umurnya karena mau menyatakan umur panjang. Dan di dalam Alkitab terutama PL, berkat Tuhan itu dilihat dari umur panjang, banyak anak dan kaya ya. Dan kita melihat di sini keturunan digambarkan umur panjang, tetapi bukan itu saja, juga banyak anak. Kan itu ada formula seperti ini, seperti ayat 4. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Perhatikan ya. Kemudian kita bisa melihat ayat 7, dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakkan Enos, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setiap itu juga dikatakan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Karena itu saya mengatakan Adam punya anak-anak yang lain. Jangan berpikir cuma Kain dan Habel dan kemudian Set. Kalau tidak nanti istri mereka dari mana? Ya, jadi setiap itu Adam, Set dan semua keturunannya dikatakan memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mau menekankan apa? Menekankan juga Tuhan memberkati mereka, yaitu mereka banyak anak, ya. Tetapi
kita juga melihat bahwa di dalam silsilah ini menunjukkan kehidupan yang menerima akibat dosa. Karena setelah dikatakan umurnya, misalnya ayat 5, jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Ayat 8, jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Ayat 11, jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. Nah, menarik, kita juga tidak dikasih tahu Kain mati apa enggak. Mati apa enggak kira-kira? Hah? Kenapa tidak dikasih tahu? Kenapa hanya keturunan Set yang satu persatu lalu ia mati, lalu ia mati? Tentu saja kecuali Henok. Henok hati-hati ya, ada Henok anak Kain dan ini Henok yang baik ya. Kenapa begitu? Kenapa yang ditekankan mati adalah keturunan orang percaya dan bukan keturunan orang tidak percaya? Nah, di sini mau menekankan kita bahwa ternyata kehidupan orang percaya pun menerima akibat dosa. Karena coba, apa yang ada di dalam pemikiran orang percaya? Okelah Kain dan keturunannya, mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka pantas mati. Dan mungkin pertanyaannya mereka adalah, tetapi bagaimana dengan kami Tuhan? Kami yang sudah percaya kepada Tuhan, apakah kami masih perlu mati? Karena kita tahu kematian adalah upah dosa, bukan sesuatu yang wajar. Tetapi ternyata Tuhan mengatakan tetap harus mati gak? Tetap harus mati. Ya, kita orang percaya pun tetap harus ya menerima akibat dosa. Saudara-saudara, kematian bukan sesuatu yang wajar, kematian adalah upah dosa. Karena itu jangan heran kalau kita orang Kristen pun ya tidak mau mati, ya. Ada yang mau mati, saya rasa kebanyakan kita tidak mau mati ya. Karena apa? Karena memang itu sesuatu yang menakutkan. Okelah kita di dalam Tuhan, mungkin kita percaya nanti sesudah mati bersama-sama dengan Tuhan ya, sehingga kematian tidak begitu menakutkan. Tapi tetap kita takut mati, takut prosesnya ya enggak ya. Saya enggak tahu mengenai saudara, tapi saya kalau mikir-mikir, aduh nanti matinya kayak gimana ya. Oke, kalau mati, saya tuh kalau berangan-angan, kalau Tuhan, kalau saya mau matinya serangan jantung aja, serangan jantung tek langsung mati gitu kan ya. Jadi nggak terlalu tersiksa daripada penyakit yang panjang dan menyiksa dan kemudian baru meninggal. Tapi kan kita tidak bisa memilih. Kan itu tetap, itu merupakan sesuatu yang menakutkan. Karena memang kematian bukan merupakan sesuatu yang wajar ya. Jadi adalah sesuatu yang masuk akal kalau kita orang Kristen pun tetap sebenarnya takut mati. Karena itu kita melihat tetap menerima akibat dosa, tetapi juga yang menarik, yang digambarkan menderita hidupnya adalah orang percaya. Karena itu saya bacakan pasal 5 ayat 28 dan 29. Setelah Lamekh hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Yang digambarkan susah hidupnya orang percaya. Kita juga tidak diberitahu kalau Kain hidupnya susah. Kira-kira susah enggak? Ya tetap susah juga ya, tetapi pertanyaan yang sama. Mungkin okelah Tuhan, kalau mereka yang tidak percaya hidup susah, bagaimana dengan kita setelah kita jadi orang percaya? Bukankah seharusnya hidup kita mudah, kata Tuhan? Tidak, hidup kamu juga masih harus susah ya. Karena itu kita melihat Alkitab menekankan kehidupan orang percaya pun tetap susah. Namanya kita orang berdosa, hidup di tengah-tengah orang-orang yang berdosa, mana mungkin tidak susah ya. Karena kita harus menanggung bukan saja konsekuensi dosa kita juga pasti menanggung konsekuensi dari dosa orang-orang sekitar kita ya. Karena itu kita melihat ini yang menunjukkan bahwa tetap walaupun orang percaya, kehidupan kita adalah kehidupan yang menanggung akibat dosa. Karena itu saudara-saudara, jangan heran bahwa setelah menjadi orang percaya pun hidup tidak menjadi mudah ya. Seharusnya memang lebih mudah daripada orang tidak percaya, dalam arti kita lebih bisa menerimanya karena kita mengerti tujuan Tuhan. Tetapi tetap hidup itu tidak mudah. Saya rasa tidak banyak dari kita yang mengatakan hidup mudah ya. Hidup itu sering sekali lebih banyak kesulitannya dari kemudahannya. Coba lihat saja pemazmur, lebih banyak meratap atau memuji. Pemazmur juga kayaknya lebih banyak meratapnya daripada memujinya. Tetapi tentu saja
bukan hanya soal hidup yang susah. Kita melihat dari silsilah Set kemudian menunjukkan kehidupan bersama Tuhan. Tadi kita sudah melihat bahwa mereka mulai memanggil nama Tuhan, tetapi yang sangat nyata adalah tentu saja adalah Henokh, bukan? Ya, sehingga kalau kita melihat dari ayat 18, setelah Yared hidup 162 tahun ia memperanakan Henokh. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henokh, dan ia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Kemudian ayat 21, setelah Henokh hidup 65 tahun ia memperanakan Metusala, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala, ayat 23, jadi Henokh mencapai umur 365 tahun dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dan ini adalah cara Tuhan mau mengatakan, jangan takut walaupun yang lainnya lalu ia mati, tetapi kehidupan Henokh menggambarkan bahwa kematian bukan merupakan kata terakhir bagi orang percaya, bahwa ada kehidupan setelah kematian. Lagi pula, kalau kita menghitung ya, baik keturunan Adam dari Kain maupun keturunan Adam dari Set, maka kita bisa melihat kira-kira klimaksnya pada siapa kalau keturunan Adam dari Kain. Dan itu adalah dua-duanya yang ketujuh. Jadi coba kita lihat Kain pertama. Kalau ini yang dari Kain ya, Adam pertama, Kain nomor 2, Henokh nomor 3, kan ada Henokh anak Kain. Kemudian pasal 4 ayat 18, bagi Henokh lahirlah Irad. Keempat, Irad memperanakan Mehujael. Kelima, Mehujael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lameh. Lameh adalah yang ke-7. Sekarang Adam nomor 1, Set nomor 2. Ketiga adalah siapa? Enos ya. Kita bisa melihat ayat 6, Enos ketiga. Kemudian ayat 9 kita melihat Kenan keempat. Ayat 12 Mahalalel kelima. Kemudian ayat 15 Yared keenam. Dan ayat 18 yang ke-7 adalah Henokh. Sehingga ini adalah cara penulis. Bisa nggak kita kontraskan? Yang satu Lameh yang jahat itu, hati-hati ya, karena ada Lameh papanya Nuh, tetapi ini adalah Lameh yang jahat, keturunan Kain. Dan itu adalah keturunan ke-7 dari Adam melalui Kain. Dan sekarang ada Henokh, keturunan ke-7 dari Adam melalui Set. Lameh yang jahat dengan Henokh. Bisa nggak lihat kontrasnya? Ya, yang satu berpoligami, dengan begitu sombong mengatakan kalau dia membunuh orang, siapa yang membunuh dia akan dibalas 77 kali. Yang satu bergaul dengan Allah dan kemudian diangkat oleh Allah. Ini adalah cara Alkitab bercerita. Ini adalah dua garis keturunan yang sangat berbeda. Ya. Yang satu adalah keturunan ular, keturunan iblis, keturunan orang tidak percaya. Yang satu adalah keturunan perempuan, keturunan orang percaya. Karena itu kenapa kita diberikan dua silsilah yang sangat berbeda. Tetapi sayangnya ketika kita masuk ke dalam pasal 6, ini yang terjadi. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nah, bagaimana kita menafsirkan pasal 6 ini tergantung siapa yang kita maksudkan dengan anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia. Ya, jadi inti masalahnya adalah pernikahan campur antara anak-anak Allah dengan anak-anak perempuan manusia. Siapa yang dimaksudkan dengan anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia? Ada dua pandangan yang paling dominan. Yang pertama mengatakan bahwa anak-anak Allah adalah malaikat. Dan anak-anak perempuan manusia ya berarti manusia. Karena di Ayub 1 ayat 6, anak-anak Allah memang menunjuk kepada malaikat. Ya, sehingga kalau kita melihat Ayub 1 ayat 6, Ayub 1 ayat 6, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ya. Dan anak-anak Allah yang dimaksudkan di sini adalah malaikat. Sehingga ada pandangan seperti itu. Saudara setuju gak bahwa anak-anak Allah yang dimaksudkan adalah malaikat dan anak-anak perempuan manusia adalah manusia? Karena itu kenapa dikatakan kemudian keturunan mereka adalah raksasa.
Setuju tidak? Setuju tidak? Kenapa tidak setuju? Tidak tahu. Ya. Betul. Saya tidak setuju dengan pandangan itu karena Tuhan Yesus mengatakan malaikat tidak menikah. Ya, ini berarti malaikat yang jatuh. Kemudian juga kalau kita melihat raksasa itu tidak digambarkan hasil keturunan pernikahan campur itu. Karena kalau kita baca pasal 6 ayat 4, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Jadi pada waktu pernikahan itu terjadi sudah ada raksasa-raksasa di bumi. Jadi raksasa itu bukan hasil keturunan itu. Cuman kalau bukan hasil keturunan itu, kenapa Musa harus memasukkan bahwa pada waktu air bah pun ada raksasa-raksasa? Nah, untuk itu kita harus selalu ingat. Enggak, maksud saya Musa yang mencatat kan, ya. Dalam hal ini kita harus mengingat ini. Musa menulis untuk jemaatnya, bukan? Karena itu kita selalu harus mengingat siapa jemaatnya. Nah, dalam hal ini nanti jemaat Musa ataupun nanti generasi yang kedua akan bertarung tidak dengan raksasa-raksasa. Ya, karena Kanaan terkenal dengan raksasa-raksasanya. Jadi kenapa Musa dengan sengaja memasukkan tentang raksasa di sini? Nah, itu untuk menyatakan jangan kalian khawatir nanti kalau kalian harus melawan raksasa. Pada zaman Nuh juga sudah ada raksasa-raksasa dan Tuhan bisa menghabiskan raksasa-raksasa itu dengan mudah dengan air bah. Ngerti gak? Ya, karena itu kenapa walaupun raksasa-raksasa ini bukan hasil pernikahan campur tersebut kemudian dimasukkan. Lagi pula kalau ini berbicara tentang malaikat dan manusia, maka itu benar-benar keluar dari konteksnya. Kita baru saja diberitahu tentang keturunan Kain, keturunan Set, mendadak ya anak-anak Allah dengan anak manusia yang tidak ada kaitannya dengan konteks yang baru diberikan. Karena itu memang lebih banyak ahli yang setuju dan saya juga lebih setuju yang dimaksudkan dengan anak-anak Allah adalah keturunan Set dan yang dimaksudkan anak-anak perempuan manusia adalah keturunan Kain. Jadi dua garis yang seharusnya bermusuhan sekarang bersatu dalam pernikahan. Lagi pula ya, kalau kita melihat apa yang terjadi adalah maka apa yang dilakukan oleh anak-anak Set di sini persis seperti yang dilakukan perempuan itu waktu Kejadian 3. Karena kalau secara harafiah anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, tapi kata cantik itu adalah sama dalam bahasa Ibrani dengan kata baik. Lalu mengambil harusnya juga digarisi. Ingat Kejadian 3 ayat 6, apa yang dikatakan tentang si perempuan? Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik, jadi kata yang sama, melihat baik, kemudian agak bawah, lalu ia mengambil. Berarti keturunan perempuan melakukan seperti yang dilakukan si perempuan, melihat sesuatu baik dan mengambil. Karena itu saya lebih setuju bahwa yang dimaksudkan di sini adalah keturunan Set menikah dengan keturunan Kain. Keturunan orang percaya menikah dengan keturunan orang tidak percaya. Dan yang terjadi adalah bumi penuh dengan kejahatan. Tuhan sudah menetapkan permusuhan, mana boleh kemudian mereka terjalin dalam pernikahan yang menunjukkan relasi yang paling intim. Karena itu coba bayangkan ya, pernikahan campur, air bah disebabkan oleh pernikahan campur. Kita orang Kristen sering berpikir bahwa pernikahan campur nggak masalah lah. Ya tidak, nanti aku nginjilin dia, ya nanti dia juga akan bertobat. Tapi saudara, kita harus mengerti kita tidak bisa mempertobatkan orang. Betul kita bisa menginjili seseorang, tapi kita tidak bisa mempertobatkan. Yang bisa mempertobatkan hanyalah Roh Kudus saja. Dari mana kamu bisa yakin bahwa nanti dia akan bertobat? Itu hanya Tuhan yang tahu. Dan Tuhan berkata, anak-anak terang tidak boleh menikah dengan anak-anak kegelapan. Orang percaya tidak boleh menikah dengan orang tidak percaya. Dalam pernikahan Tuhan tuh cuma minta satu syarat, yaitu itu.
Tuhan tidak mengatakan harus kekayaannya sama atau harus pendidikan level sama. Kamu mau PhD dengan SD pun kalau mau menikah terserahlah ya, asal tanggung sendiri nanti kalau ya terlalu besar gapnya. Tetapi satu hal yang Tuhan katakan tidak boleh, yaitu tidak seiman. Karena itu kita harus hati-hati. Ini adalah sangat serius di mata Tuhan. Karena itu kita melihat air bah terjadi karena pernikahan campur. Jangan berkata bahwa pernikahan campur tidak berbahaya, ya. Karena kemudian dunia penuh dengan kejahatan. Karena memang kenyataannya lebih mudah yang baik mempengaruhi yang jahat atau yang jahat mempengaruhi yang baik. Yang jahat mempengaruhi yang baik. Jadi jangan berpikir kita itu begitu kuat sehingga kita bisa mempengaruhi dia yang tidak mau percaya mau menjadi orang percaya. Yang bisa kita terseret kemudian menjadi tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ya, karena itu kita melihat Tuhan melihat ini sangat berbahaya. Lagi pula coba perhatikan ya. Ladang pernikahan mudah atau sulit? Bapak Ibu yang sudah menikah, mudah atau sulit? Sulit. Saya rasa 99,9% pasangan akan mengatakan sulit ya. Namanya juga dua orang berdosa dengan latar belakang berbeda hidup bersama, pasti sulit. Penginjilan, ladang yang sulit atau mudah? Sulit. Buktinya banyak orang yang gak mau menginjili saking ketakutannya. Ya tidak ya. Coba bayangkan dua ladang yang sulit dan sekarang kamu mau gabungkan dalam satu. Jadi sekalian pernikahan, sekalian ladang penginjilan. Itu namanya cari mati. Ya enggak ya? Sendiri-sendiri aja sudah sulit, sekarang kamu mau gabungkan jadi satu. Kan itu Tuhan tahu juga dia tidak memperbolehkan kita menggabungkan dan memang terlalu berbahaya untuk digabungkan. Jadi ini yang terjadi. Maka akibat pernikahan itu adalah ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Ya, sehingga apa yang terjadi adalah Tuhan kemudian akan menghancurkan, tetapi Tuhan memberikan waktu 120 tahun. Di ayat 3 berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun. Nah, kadang-kadang kita mengartikan bahwa sejak itu umur manusia tidak akan lebih dari 120 tahun. Tetapi itu tidak benar, karena setelah dari Nuh 10 generasi kemudian Abraham pun masih hidup sampai 175. Ishak 180. Betul enggak? Ya. Kan itu berarti bukan demikian. Kan itu para ahli lebih menafsirkan bahwa pada zaman Nuh Tuhan memberikan waktu 120 tahun sebelum Tuhan menurunkan air bah. Jadi diberikan kesempatan yang sangat banyak, sekalian Nuhnya membangun bahtera. Maklumlah Nuh kan membangun bahtera cuma dengan berapa anaknya ya, dan bahtera yang besar, jadi pasti juga akan memakan waktu yang sangat besar. Jadi Tuhan sangat lama maksud saya ya, Tuhan memberikan waktu selama 20 tahun. Dan seperti saya katakan, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi bukan akibat pernikahan campur. Kenapa raksasa disebutkan? Karena nanti musuh Israel adalah raksasa. Dan yang terjadi, kejahatan manusia besar di bumi, segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata, sehingga hukuman Tuhan adalah menghapuskan manusia dan hewan. Tetapi kita melihat ya, ayat 7, saya bacakan ayat 7 dan 8. Berfirman Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi di satu pihak Tuhan akan menghabiskan manusia di bumi, tetapi di pihak lain dikatakan Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi kalau Nuh selamat itu semata-mata karena apa? Dia mendapat kasih karunia. Ya, bahkan kan di ayat 9 dikatakan inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Kenapa Nuh bisa dikatakan sebagai orang benar? Jangan lupa ayat sebelumnya, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Berarti Nuh hanya bisa disebut sebagai orang tidak bercela karena dia
mendapat kasih karunia Tuhan. Nah, tapi saya mau supaya kita melihat satu hal yang sangat penting, yaitu mengenai Allah menyesal. Ya, dikatakan bahwa Allah menyesal. Nah, dalam hal ini memakai bahasa antropomorfisme yang menyatakan emosi manusia kepada Allah. Jadi kita tidak boleh mengerti Allah menyesal seperti kita menyesal, aduh kalau tahu aku tidak ciptakan manusia. Bukan seperti itu, ya. Kita manusia hanya bisa memakai bahasa manusia, karena itu memberikan emosi yang manusia rasakan, ya kita berikan kepada Tuhan. Nah, dalam hal ini artinya sebenarnya sangat sederhana, dan itu didapatkan di ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia itu di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Jadi Allah menyesal di sini sebenarnya sangat sederhana artinya. Artinya hal itu menyedihkan Tuhan. Walaupun dari awal dia sudah tahu nanti dia akan memberikan air bah karena kejahatan manusia, tetapi tetap ketika Tuhan harus memberikan hukuman tersebut, hal itu memilukan hatinya, ya. Jadi untuk Allah menyesal di dalam konteks ini sebenarnya sangat sederhana, hanya artinya hal itu memilukan hatinya. Tetapi di dalam konteks yang lain Allah menyesal tidak sesederhana itu. Karena di dalam konteks Niniwe, tahu kan di kitab Yunus, ya, di mana Yunus mengatakan berdasarkan perintah Allah 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Tetapi apa yang terjadi? Niniwe bertobat dan dikatakan Allah menyesal dan tidak jadi menghukum Niniwe. Sehingga bukan cuma dia merasa sedih, ya, tetapi ini berbicara tentang Allah menyesal dan tidak jadi melakukan apa yang dia katakan dia akan lakukan. Sehingga ini yang menimbulkan masalah. Karena di satu pihak kita melihat bahwa, ya, saya bacakan dulu, ya, dalam konteks Niniwe menunjukkan bahwa ketika Allah menyatakan hukuman, bukan berarti itu sudah merupakan ketetapannya. Allah yang tidak berubah bukan berarti Allah yang tidak berespon. Karena apa? Nah, saya mau sebelum itu nanti kita balik lagi, ya. Kita kalau mau melihat Alkitab mau tidak mau selalu harus mengerti paradoks. Dua hal yang kelihatan bertentangan tetapi sebenarnya tidak. Nah, untuk itu ketika kita mau melihat doktrin Allah yang tidak berubah, kita juga harus melihat paradoksnya. Tetapi kita lihat dulu. Alkitab jelas mengatakan Allah tidak berubah, betul enggak? Ya, dan Allah itu tidak berubah dalam karakternya, dalam kesetiaan perjanjiannya, dalam ketetapannya. Karena itu kenapa Alkitab mengatakan Allah tidak mungkin menyesal. Bilangan 23 ayat 19 mengatakan seperti ini. Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi di sini dikatakan Allah tidak menyesal. Jadi Alkitab memang mengatakan Allah menyesal, tetapi di sini dia tidak akan menyesal. Bahkan kata yang lebih tegas 1 Samuel 15 ayat 29 mengatakan seperti ini. 1 Samuel 15 ayat 29. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Sehingga jelas ada bagian Alkitab yang mengatakan Allah tidak tahu menyesal. Dia tidak mungkin perlu menyesal karena dia adalah Allah dan bukan manusia. Tetapi di pihak lain kita melihat bahwa Alkitab menunjukkan Allah adalah Allah yang berespon. Karena itu Yeremia 18, 7 sampai 10 ini intinya berkata demikian. Jika Allah berkata kepada suatu bangsa akan menghukum, tapi jika bangsa tersebut bertobat, maka Allah akan menyesal dan tidak jadi menghukum. Jika Allah berkata kepada suatu bangsa akan memberkati, tetapi jika bangsa tersebut melakukan yang jahat, maka Allah akan menyesal dan tidak jadi memberkati. Nah, itu yang persis terjadi pada Niniwe, kan? Allah mengatakan akan menghancurkan dalam 40 hari, tetapi Niniwe bertobat, Allah menyesal dan tidak jadi menghukum. Karena itu kita melihat Allah dalam konteks ini dapat menyesal dan tidak jadi melakukan apa yang dikatakannya. Yunus 3 ayat 10. Karena jelas Yunus kemudian mengatakan seperti ini.
Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi kita harus mengerti, Bapak Ibu sekalian, Allah menyesal dan Allah tidak mungkin menyesal, dua-duanya diajarkan Alkitab. Ya. Bahasa Ibrani bahkan adalah kata yang sama. Sehingga kita tidak boleh hanya memegang salah satu, mengerti nggak? Ya, kita sering sekali kesalahan kita adalah memegang hanya salah satu. Karena itu kita memegang Allah tidak pernah menyesal, ya. Karena itu kan kita melihat bahwa ketetapan Allah tidak mungkin berubah, Allah tidak mungkin menyesal. Itu adalah benar. Tetapi akhirnya kebablasan sehingga berpikir kalau begitu doa juga tidak mengubah apa-apa, kan? Ya, itu sebenarnya bukan ajaran Alkitab. Karena Alkitab mengajar Allah berespon terhadap doa kita. Allah akan menjawab doa kita dan berdasarkan doa kita Dia bisa mengubah keadaan. Tetapi di satu pihak kita kadang-kadang jatuh kepada ekstrim yang lain. Allah bisa menyesal sehingga ada ajaran mengatakan kalau Allah tidak mau memberikan kepada kamu, ayolah kamu berpuasa 40 hari goncang surga. Nanti Allah akan memberikan apa yang kamu minta. Dan itu pun juga adalah ajaran yang salah, hanya melihat bahwa Allah berespon, tidak melihat bahwa ketetapan Allah tidak mungkin berubah, Allah tidak mungkin berubah. Jadi kita harus melihat ini adalah dua-duanya diajarkan oleh Alkitab. Karena itu kita harus mengerti, kalau Allah sudah menetapkan sesuatu, bisa nggak Allah diubah oleh manusia? Tidak bisa. Ya, kalau Allah sudah menetapkan sesuatu, tidak mungkin Allah diubah manusia. Karena itu ketika Allah sudah menetapkan Yehuda akan dihancurkan, walaupun Raja Yosia mengadakan reformasi yang begitu menyenangkan hati Tuhan, tetap Allah tetap akan menghancurkan Yehuda. Musa saja meminta kepada Tuhan supaya dia bisa masuk ke tanah perjanjian, tapi Tuhan mengatakan tidak. Bayangkan ya, kalau Musa saja memohon dan Tuhan tidak memberikan, mana mungkin kita bisa mengubah kehendak Tuhan. Tetapi memang di satu pihak kita harus mengerti bahwa sering sekali ketika Allah menyatakan sesuatu itu bukan merupakan ketetapannya. Itu yang mau saya maksudkan tadi di sini. Ya, dalam konteks Niniwe menunjukkan bahwa ketika Allah menyatakan hukuman bukan berarti itu sudah merupakan ketetapannya. Saya berikan contoh, misalnya contoh yang lain adalah Hizkia, ya. Hizkia kan dikatakan akan mati, dia nangis-nangis, Tuhan memberikan 15 tahun. Coba, ketika Tuhan menyuruh Yesaya mengatakan kepada Hizkia bahwa dia akan mati, Tuhan tahu nggak Hizkia akan nangis? Tahu dong, Dia Maha Kuasa. Tuhan tahu nggak setelah Hizkia nangis dia akan memberikan 15 tahun? Tahu. Berarti ketika Tuhan mengatakan kepada Hizkia bahwa dia akan mati, Tuhan sudah memutuskan akan memberikan Hizkia 15 tahun. Betul enggak? Betul kan? Karena itu ketika Tuhan mengatakan Hizkia akan mati, itu adalah merupakan suatu sebenarnya kesempatan yang Tuhan berikan supaya Hizkia bertobat, dan karena itu Tuhan akan memberikan dia 15 tahun. Karena itu ketika Allah menyatakan sesuatu, belum tentu itu sudah merupakan ketetapannya. Kalau sudah merupakan ketetapan Allah, tidak mungkin bisa diubah. Tetapi kadang-kadang itu masih merupakan kesempatan supaya umatnya bertobat. Ya, dan itu juga yang terjadi pada Niniwe. Berarti ketika Tuhan mengatakan Niniwe akan ditunda kembalikan, Tuhan sudah berkeputusan tidak akan menghukum Niniwe. Itulah yang dimengerti Yunus, karena itu dia melarikan diri. Ya, saya tunjukkan Yunus mengerti sekali akan hal tersebut. Yunus 4. Saya bacakan Yunus 4 ayat 2, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya.
Jadi dari awal Yunus sudah tahu Tuhan tidak akan menghancurkan Niniwe, karena itu dia tidak mau berkhotbah pada Niniwe. Kenapa Yunus kok hebat banget dari awal sudah tahu? Karena sekali ini Tuhan melakukan sesuatu yang tidak biasa. Biasanya ketika Tuhan memberikan penghakiman terhadap bangsa-bangsa lain, Tuhan berbicara kepada Israel atau langsung kepada bangsa-bangsa itu? Hanya kepada Israel. Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel tidak dikirim ke bangsa lain. Jadi ketika Tuhan melalui Amos mengatakan dia akan menghancurkan Moab, Mesir, Babel dan sebagainya, bangsa-bangsa itu tidak tahu. Kalaupun mereka tahu, hanya tahu dari Israel, bukan Tuhan yang langsung berbicara kepada mereka melalui nabinya. Tetapi mendadak Yunus disuruh pergi ke Niniwe, mengabarkan bahwa 40 hari lagi mereka akan ditunggangbalikan. Sebagai seorang nabi yang tahu cara kerja Tuhan, dia langsung curiga. Ini mah bukannya Tuhan yang mau menghabiskan mereka. Kalau Tuhan mau menghabiskan mereka, Tuhan tidak akan berfirman kepada mereka. Berarti ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga ketika mereka bertobat, Tuhan tidak menghabiskan mereka. Karena itu dia melarikan diri. Karena Yunus mau Niniwe dihabiskan, ya. Dan dia tahu kalau dia berkhotbah, mereka bakal bertobat. Setidak-tidak dia menduga seperti itu, ya. Karena itu, saudara-saudara, itulah artinya Allah menyesal, ya. Dan kita harus selalu melihat antara Allah yang tidak berubah dengan Allah yang berespon. Nah, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Karena kalau tidak, nanti kita akan masuk kepada pasal-pasal berikut. Ya, silakan. Bu, tadi sebelum ayat bah itu keturunan antara keturunan Set dan keturunan Kain. Nah, setelah ayat bah itu berarti tinggal keturunan Set. Betul. Tetapi ingat bahwa keturunan ular adalah keturunan rohani. Setelah ayat bah ada lagi gak yang dikutuk? Ada, Kanaan, keturunan Ham. Karena itu kelihatannya Alkitab mau menggambarkan dari keturunan Nuh, keturunan Ham, keturunan Kanaan adalah keturunan ular. Karena kita harus mengerti sekali lagi keturunan ini lebih merupakan keturunan rohani. Jadi memang secara fisik keturunan Kain sudah habis semua, secara fisik semuanya keturunan Nuh, ya. Tetapi dari keturunan Nuh nanti secara rohani tetap ada keturunan ular. Ya. Ya, silakan. Mau tanya, Ibu bilang kan perkawinan campur kita dilarang sama Tuhan. Perkawinan campur agama iman ya maksudnya ya, bukan ya. ras. Untuk saat sekarang ini kan kita kan campurnya itu kan mungkin banyak Kristen sama Kristen aja doktrinnya beda enggak? Kalau itu enggak masalah lah selama masih umat Allah, ya. Itu tidak menjadi. Itu lebih ke arah hikmat, tetapi bukan larangan, ngerti enggak? Jadi tentu saja kita perlu berhikmat, karena kalau dari gereja yang berbeda, apalagi doktrin yang berbeda, nanti gimana, ya? Masa dia ke gereja tetap aku ke gereja A, kamu ke gereja B, itu kan tidak menjadi satu. Belum lagi nanti anak-anak. Jadi kalau soal itu hikmat, nah itu harus didiskusikan, diselesaikan, tapi itu bukan larangan, bukan harga mati. Ngerti gak Pak? Ya itu lebih ke arah kitanya yang harus berhikmat menyelesaikannya dengan baik. Kalau misalkan dengan Katolik? Dengan Katolik itu juga dalam hal ini memang itu agak tricky, ya. Dalam hal ini kita masih menganggap, kebanyakan gereja masih menganggap Katolik itu saudara seiman. Buktinya baptisan Katolik diterima. Saya tidak tahu di sini, tetapi GRI menerima baptisan Katolik. Karena itu mereka yang dari Katolik hanya perlu di CD. Saya tidak tahu tuh di sini dibaptis ulang atau tidak. Kalau Katolik, tuh berarti mengakui baptisan Katolik. Berarti mengakui Katolik masih saudara seiman. Kalau tidak, baptisannya tidak boleh diakui, ya. Karena itu berarti memang masih saudara seiman. Tetapi memang untuk Katolik kita harus lebih berhati-hati, karena memang mereka banyak pengajaran-pengajaran yang benar-benar berbahaya, ya. Dan saya sih akan mengatakan jangan membiarkan mereka menikah di gereja Katolik. Karena apa? Karena ternyata di gereja Katolik setelah pemberkatan nikah, pasangan baru itu disuruh berlutut di patung, di depan patung Maria dan berdoa kepada patung Maria. Tapi kan kebanyakan juga kalau antara Katolik dengan Protestan
Protestan. Akhirnya walaupun menikah di gereja Protestan, yang Katoliknya sesudah itu males lah di gereja. Nah, karena itu kalau itu harus dibereskan dari awal, Pak. Ya, jadi benar-benar harus dibereskan supaya kemudian benar-benar bisa mencerminkan kehidupan suami istri. Karena itu saya mengatakan itu agak susah. Jadi benar-benar sangat tergantung bagaimana kedua pihak itu membereskannya. Kalau itu nanti cuman dia tidak akan pernah mau menjadi Kristen, itu kan jadi akan menjadi sulit karena pernikahan tidak seharusnya begitu. Pernikahan adalah keduanya menjadi satu. Ya, karena itu memang berarti PR-nya lebih banyak. Ya, yang harus diselesaikan, dan saya rasa mungkin harus diselesaikan dengan baik baru kemudian bersepakat untuk menikah. Tapi itu bukan harga mati, ngerti nggak Pak maksud saya? Kalau harga mati adalah kalau dianggap bukan saudara seiman. Satu lagi Bu, yang tadi raksasa itu kalau bukan dari keturunan manusia, dia dari keturunan mana? Raksasa, oh itu tetap keturunan Adam dan Hawa. Cuman kan kita melihat bahwa kita tidak percaya makroevolusi, jadi tidak bisa dari monyet jadi manusia, tetapi kita percaya yang namanya mikroevolusi. Karena itu kenapa manusia bisa nanti kulitnya berbeda-beda, rambutnya warnanya berbeda, matanya warnanya berbeda. Tapi bukan spesies meloncat pada spesies lain. Kan itu kenapa anjing sekarang menjadi ribuan ras, betul enggak? Ya, itu kan tetap di dalam spesies yang sama, tapi memang bisa terjadi mikroevolusi, apalagi dengan sekarang dengan percampuran gen dan sebagainya. Nah, karena itu ada tempat di mana yang subur dan sebagainya, mungkin makanan-makanan tertentu atau tertentu bisa membuat orang itu lebih tinggi besar. Ya, di dalam zaman kita kenyataannya orang-orang barat mungkin karena makan keju lebih tinggi besar daripada orang Asia. Coba sekarang orang Asia mulai makan yang seperti barat, jadi sekarang juga mulai tinggi besar ya, anak-anak generasi sekarang ya. Kan beda kan ya anak-anak generasi sekarang dengan generasi kita sebelumnya, mungkin makanannya tuh kelihatannya. Jadi dari makanan, dari iklim itu bisa membuat mikroevolusi. Karena itu kenapa orang kulit hitam adalah dari daerah yang panas, orang kulit putih adalah dari daerah yang dingin gitu loh. Jadi itu namanya mikroevolusi. Tapi dalam konteks yang kita pilih, raksasa itu pasti keturunan Kain atau bukan? Pasti keturunan Adam. Ya, kemungkinan sekali keturunan Kain. Cuman ya kita tidak tahu karena tidak diberitahu. Saya sih akan menduga dari keturunan Kain. Yang pasti adalah keturunan Adam. Ya. Ya, terima kasih. Oke, masih ada pertanyaan? Ya. Bu, kenapa sih Tuhan mau memusnahkan hewan? Kan yang dikutukan manusia. Ya. Kenapa Karena memang Tuhan menganggap bahwa kalau manusia berdosa dan manusia berkuasa atas alam dan binatang, maka binatang akan menerima konsekuensinya juga. Karena itu manusia tidak dikutuk loh, tanah yang dikutuk Tuhan ketika Adam jatuh dalam dosa. Jadi memang manusia sebagai yang berkuasa, jadi memang yang lainnya ikut merasakan akibat dosa Tuhan. Tapi ya memang mau tidak mau hewan juga harus dimusnahkan, kalau enggak bahteranya seperti apa Pak? Ya enggak, kalau nanti air bah memenuhi bumi, binatang-binatang darat gimana bisa bertahan? Tapi ikan enggak dimusnahkan? Ya ikan karena kan memang air bah, ya enggak, ikan dia bisa saja hidup kan. Masih ada pertanyaan? Bu, jadi kalau untuk keturunan ular sama keturunan perempuan itu karena perbuatannya atau karena memang Tuhan sudah menetapkan? Tentu saja kita melihat bahwa pada akhirnya itu adalah ketetapan Tuhan, pilihan Tuhan dong. Jadi kalau misalnya sebenarnya Tuhan juga bisa, misalnya Kain itu kan walaupun dia penuh persembahan yang tidak berkenan, tapi tetap Tuhan yang sudah menetapkan ya Kain yang menjadi keturunan. Nah dalam hal itu karena Kain sudah ditetapkan, tidak dipilih, karena itu natur yang jahat, tidak mungkin dia bisa mempersembahkan yang baik. Ya enggak ya. Jadi kita harus melihat natur kita ini yang menentukan apa yang kita lakukan. Jadi Kain bisa nggak melakukan sesuatu yang baik? Nggak mungkin, karena naturnya dia berasal dari si jahat. Jadi sudah ditetapkan dahulu. Ya.
belakangnya. Ya. Bu, saya ada pertanyaan. Tadi kan Ibu sempat bilang bahwa keturunan perempuan itu ciri khasnya adalah dia berumur panjang dan juga memiliki banyak keturunan. Apakah dapat diartikan secara harfiah orang saat ini yang tidak berumur panjang dan tidak memiliki keturunan dapat dikatakan mereka adalah? Tentu saja tidak. Itu kan lebih ke arah kita berbicara tentang keturunan Set pada waktu itu, ya. Tetapi memang secara umum Alkitab menganggap umur panjang, kaya, banyak anak itu adalah berkat Tuhan. Bukan berarti tidak ada pengecualian. Buktinya Habel mati dibunuh Kain, umur pendek kagak ada anak, ya. Padahal dia orang percaya nggak? Orang percaya. Jadi selalu ada exception, itu adalah secara umum. Ya kan, itu kita tidak boleh mengatakan kalau begitu pasti orang fasik, kalau begitu Habel artinya orang fasik dong. Padahal Habel adalah keturunan perempuan, dia umur pendek, tidak punya anak. Ya, masih ada pertanyaan? Iya. Kalau ada cerita di Alkitab seorang ibu yang anaknya kerasukan, dia mengejar-ngejar Tuhan Yesus. Awalnya Tuhan tidak mau gubris sampai dikatakan soal seperti anjing gitu kan. Itu sudah rancangan Tuhan, nggak? Akhir-akhirnya kan ujung-ujungnya Tuhan memberkati dia, anaknya sembuh. Iya. Ya, apa karena usaha manusia jadi Tuhan berubah? Nah, dalam hal itu Alkitab selalu menunjukkan paradoks, Pak. Kedaulatan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Tentu saja kita harus melihat pada akhirnya kedaulatan Tuhan. Jadi Tuhan itu memang sengaja begitu karena dia sedang mau mengajarkan murid-muridnya, ya, mengenai iman si perempuan itu, ya. Jadi dia dengan sengaja menunjukkan supaya kamu lihat loh, iman si perempuan itu begitu luar biasa. Jadi dia sengaja begitu. Tetapi itu juga harus dikreditkan kepada apa yang dilakukan oleh perempuan itu. Karena itu kita harus mengerti paradoks, Pak. Kedaulatan Allah, tanggung jawab manusia. Jangan menganggap kalau yang satu ada, yang lain tidak usah. Jadi dua-duanya harusnya berjalan bersama-sama. Sehingga itu adalah ditetapkan Tuhan. Tetapi apakah itu adalah usaha perempuan itu? Ya, itu juga adalah usaha perempuan itu. Saya tunjukkan ayatnya, ya. Paulus berkata 1 Korintus 15 ayat 10 yang menggambarkan paradoks. Banyak ayat Alkitab yang menggambarkan paradoks dalam satu ayat yang sama. 1 Korintus 15 ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus berkata dia bisa menjadi seperti apa adanya semata-mata karena kasih karunia Allah, tetapi aku bekerja lebih keras daripada siapapun. Jadi apakah itu juga hasil jerih payahnya? Ya, dia bekerja lebih keras dari siapapun, tetapi semata-mata itu adalah kasih karunia Allah. Jadi jangan dikontraskan seakan-akan harus milih salah satu. Alkitab selalu menunjukkan dua-duanya. Karena itu saya selalu menekankan paradoks. Anugerah Allah, tanggung jawab manusia. Dua-duanya berjalan bersama-sama. Satu lagi, Bu. Tetapi ujung-ujungnya Tuhan mengatakan bukan kamu yang memilih, aku yang memilih. Jadi predestinasinya sudah. Memang iya, kan karena saya mengatakan kedaulatan Allah kan, Pak. Ya enggak? Ya, jadi memang kedaulatan Allah pasti di atas segala-galanya. Tetapi tetap Tuhan Yesus mengkreditkan iman perempuan itu kepada perempuan itu, bukan? Ya, sehingga kita melihat paradoks terjadi. Ya, masih ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjutkan dulu. Bisa tolong ditayangkan yang 6 sampai 11. Ya, kita melihat bahwa Tuhan sekarang akan memberikan air bah, dan kita akan melihat air bah Kejadian 6 ayat 9 sampai 8 ayat 22. Pertanyaan yang klasik. Apakah air bah itu historis atau mitos? Historis atau mitos? Historis. Kalau itu kita orang Kristen percaya historis. Nah, sekarang universal atau lokal? Ya, harusnya memang universal. Kenapa universal? Kenapa kita mengatakan universal? Karena ada yang masih
Ya, ada yang masih hidup malahan bukan universal dong, seakan-akan dalam hal ini kenapa universal? Coba kita lihat apa yang digambarkan dengan air bah, ya. Kita melihat merupakan kejadian historis, merupakan kejadian universal. Coba kita lihat pasal 7 ayat 11. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Nah, untuk itu kita harus ingat pada penciptaan. Penciptaan pada hari pertama ketika Tuhan baru menciptakan langit dan bumi. Bumi bagaimana keadaannya? Gelap dan penuh air. Betul enggak? Sekarang coba bayangkan hujan turun deras 40 hari 40 malam, tingkap-tingkap langit terbuka. Apa yang terjadi pada air yang di atas cakrawala? Balik semua, turun semua kan? Dan namanya hujan berarti gelap, berarti bumi kembali gelap dan penuh air, sama seperti hari pertama. Lihat gak? Ya, berarti pasti itu adalah universal. Karena bumi kembali seperti penciptaan pada hari pertama, gelap dan penuh air. Karena itu kenapa air bah disebut sebagai pembalikan penciptaan atau decreation. Ya, pembalikan penciptaan, penciptaan kembali seperti pada hari yang pertama. Karena itu para ahli juga melihat, kita juga bisa melihat, Petrus melihat memang bumi kita yang sekarang berbeda dengan bumi sebelum air bah. 2 Petrus 3 ayat 6 dan 7, ya. 2 Petrus 3 ayat 6 dan 7. 2 Petrus 3 ayat 6 dan 7. Mana nih Petrus? Bentar ya. 2 Petrus 3 ayat 6 dan 7. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara. Lihat gak? Petrus mengatakan bumi yang dahulu telah binasa, tetapi kita hidup di langit dan bumi yang sekarang. Nanti di ayat 13 sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi mau menggambarkan seluruhnya langit dan bumi itu ada 3, ya. Yang dahulu yang dimusnahkan oleh air bah, tetapi bumi saja. Nanti sekarang adalah bumi dan langit yang sekarang, dan nanti kita menantikan langit baru dan bumi baru. Karena itu kita melihat Petrus menggambarkan bumi yang dahulu berbeda dengan bumi yang sekarang. Dan mungkin itu memberitahukan kepada kita kenapa umur manusia menjadi sangat jauh berbeda. Kalau tadinya bisa 900-an tahun, ya, kalau Nuh kan memang masih umur 900-an tahun karena air bah aja baru terjadi dia sudah umur 600 tahun, ya. Tetapi setelah itu umur manusia merosot, karena itu 10 generasi kemudian Abraham pun meninggal umur 175, sudah dianggap mati tua. Padahal kalau manusia bisa 900-an tahun, mati 175 kayak mati remaja, ya enggak ya? Tapi Abraham sudah dianggap mati dengan suntuk umurnya. Berarti memang umur manusia, ekspektasi umur manusia sudah sangat berbeda. Bahkan Musa mengatakan kalau kita kuat 70 atau 80. Ya, sehingga kita melihat ekspektasi umur tentu saja sudah sangat berbeda karena kita tinggal di bumi yang berbeda. Tentu saja bumi yang mana yang lebih baik? Yang dahulu atau sekarang? Pastinya yang dahulu, ya. Karena itu kenapa manusia bisa lebih panjang umur. Nah, karena itu kita juga harus melihat setelah itu Allah melakukan recreation, penciptaan kembali, bukan rekreasi, ya. Recreation dalam arti penciptaan kembali karena apa? Menetapkan kembali hari dan musim. Coba kita lihat, ya. Pasal 1 ayat 14 Tuhan berkata, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Kemudian pasal 8 ayat 22 Tuhan berkata, selama bumi masih ada takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kemudian memerintahkan binatang untuk berkembang, ya. Kejadian 1 ayat 22 kan Tuhan berkata memberkati binatang dan menyuruh berkembang, ya. Pasal 8 ayat 17 kemudian saya bacakan,
ya bahwa segala binatang yang bersama-sama dengan kau, segala yang hidup, burung-burung hewan dan segala binatang yang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan kau supaya semuanya itu berkeliapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Manusia juga disuruh beranak cucu. Bahkan pasal 9 ayat 1 persis awalnya dengan Kejadian 1 ayat 28. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak serta penuhilah bumi. Itu persis seperti Kejadian 1 ayat 28. Tapi soal berkuasanya juga tetap walaupun ada bedanya. Ayat 2, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya diserahkan. Manusia tetap berkuasa, tapi sekarang binatang akan takut. Ya, kalau dulu tidak dikatakan bahwa binatang akan takut, betul enggak? Kenapa binatang akan takut? Karena ayat 3, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Jadi ada perubahan yang besar. Di dalam bumi sebelumnya binatang tidak saling memakan, manusia tidak memakan binatang. Di bumi yang sekarang manusia memakan binatang, binatang memakan binatang. Ya, karena itu kita melihat sekarang binatang akan takut kepada manusia. Sama-sama manusia akan tetap berkuasa, tetapi kuasanya sekarang lebih jahat ya, dalam arti lebih binatang juga dimakan gitu kan. Dan sama-sama manusia diberi makanan, memberi manusia makan walaupun berbeda ya. Kejadian 1 ayat 29, manusia akan memakan biji-bijian, kacang-kacangan dan tumbuh-tumbuhan. Sekarang manusia juga akan memakan binatang. Dan juga yang terakhir, tetap menyebutkan manusia sebagai gambar Allah. Kejadian 9 ayat 5, tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ya, jadi kita melihat juga menyebutkan manusia diciptakan dalam gambar Allah, tetapi di dalam konotasi yang berbeda. Ya, sebelumnya lebih ke arah mau menyatakan supaya manusia berkuasa, sekarang demi melindungi manusia. Tapi ini penekanannya adalah terjadi recreation, penciptaan kembali. Nah, kemudian kita masuk kepada perjanjian pemeliharaan Allah dengan Nuh pasal 9. LAI juga memberi judul perjanjian Allah dengan Nuh, di mana inti perjanjian itu sangat sederhana, yaitu apa? Allah tidak pernah akan lagi memusnahkan bumi dengan air bah. Ya, karena itu kita melihat merupakan perjanjian dengan Nuh dan keturunannya serta semua makhluk hidup di bumi, bahwa Tuhan tidak akan pernah lagi memberikan air bah untuk memusnahkan bumi. Tentu saja bukan berarti tidak ada banjir ya, cuman bumi tidak akan habis karena air bah. Dan sebagai tandanya diberikan busur ya, yang kita sebut pelangi. Walaupun di kota Jakarta sekarang sudah tidak kelihatan, bukan berarti tidak ada, cuman tidak kelihatan karena polusi. Tapi menarik, pelangi itu yang disebut busur itu adalah busur yang kalau panahnya dipanahkan itu kan ke atas bukan ke bawah ya. Dan itu adalah cara Tuhan bersumpah, kalau dia melanggar janjinya biarlah dia kena panah gitu kan. Ya berarti Tuhan bersumpah dia kalau melanggar terkutuklah dia ya, sehingga pelangi atau busur yang mengarah ke langit sebagai tanda perjanjian. Karena itu kita harus yakin bahwa ya tidak mungkin bumi itu musnah karena air bah. Kelihatannya bumi akan musnah oleh api ya, kalau kita membaca kitab Wahyu, walaupun kayaknya lebih ngeri ya musnah oleh api daripada oleh air ya, tetapi setidak-tidaknya kita bisa aman bahwa ya dunia tidak akan tenggelam ya. Kemudian dunia yang baru ya, Kejadian 9 dari ayat 18. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab, kita harus bertanya kenapa kisah ini diceritakan. Dari begitu banyak kisah yang bisa diceritakan tentang Nuh, karena Nuh setelah itu masih hidup 300-an tahun setelah air bah. Kenapa cuma satu cerita yang dipilih, yaitu mengenai dia mabuk? Betul enggak? Ya. Kenapa? Jadi kita melihat karena kisah ini menunjukkan bahwa ternyata manusia tetap berdosa. Sudah hidup di dunia yang berbeda, yang baru, tetapi manusianya tetap sama, yaitu manusia yang berdosa.
dan tentu saja karena juga mau menceritakan terutama tentang Ham yang adalah bapa orang Kanaan. Kenapa penting? Karena nanti Israel akan berhadapan dengan Kanaan. Nah, khusus untuk lause-lause, hati-hati, anak-anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet bukan urutan kelahiran. Dari mana kita tahu? Karena di ayat 24 dikatakan setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya. Berarti Ham adalah anak bungsu. Padahal urutannya Sem, Ham, dan Yafet. Kalau begitu itu adalah urutan apa? Harusnya itu adalah urutan kepentingan. Sem paling penting karena dia adalah nenek moyang Israel. Betul nggak? Ya, dari Sem lah nanti lahir Abraham, maksudnya garisnya akan sampai pada Abraham. Ham penting karena dia adalah bapak orang Kanaan, dan Kanaan nanti adalah musuh jemaat Musa, musuh Israel. Sedangkan Yafet tidak terlalu berurusan dengan Israel. Karena itu kenapa ditaruh di paling belakang, ya. Keturunan Yafet itu tidak ada kaitannya dengan bangsa Israel. Nah, seperti yang tadi ditanyakan, walaupun keturunan Kain sudah habis, tetapi keturunan ular tetap ada. Keturunan Ham karena Kanaan dikutuk, dan Kanaan adalah anak Ham. Nah, mungkin pertanyaannya adalah, ya nanti kita lihat. Mungkin pertanyaannya adalah, apa sih yang menjadi dosa dari Ham? Di Alkitab tidak terlalu jelas kelihatannya. Kalau dari Alkitab sih dia kurang ajar dengan ayahnya, ya. Jadi ayahnya telanjang, bukannya seperti kakak-kakaknya yang menutupi sambil memalingkan muka tidak mau melihat, dia kan malah sengaja mengejek. Tetapi para ahli mempunyai beberapa pendapat, ya. Ada yang mengatakan dia mensodomi ayahnya. Karena Kanaan terkenal dengan apanya? Sodominya kan. Kan atau kota Sodom itu kota Kanaan. Karena apa? Karena ayat 24 setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya. Kata yang diterjemahkan mendengar itu tidak tepat. Kata itu harusnya mengetahui. Kalau saudara lihat bahasa Inggris, and knew, kata mengetahui. Dari mana Nuh tahu? Kalau cuma dilihat waktu dia mabuk, tahu nggak? Nggak tahu, karena itu dianggap. Dari mana dia tahu? Karena dia disodomi. Makanya walaupun saudara-saudara Ham tidak cerita, dia tahu dong, ngerasain dong bedanya, ya enggak ya? Kalau pernah disodomikan itu ada yang menganggap dia disodomi. Ada yang mengatakan Nuh dikebiri oleh Ham. Tahu nggak kenapa? Ya, para ahli itu kadang-kadang memang ya aneh-aneh. Karena ketika kita melihat di dalam silsilah pasal 5, satu-satunya yang tidak dikatakan memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan adalah Nuh. Yang lain kan dikatakan, ingat gak tadi saya mengatakan semuanya dikatakan memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan kecuali Nuh. Dan Nuh sesudah itu tidak punya anak lagi, cuma 3 itu. Karena itu dikatakan Nuh dikebiri. Tapi saya rasa itu tidak ada dasarnya, ya. Jadi kita tidak tahu persis apa yang dikatakan, tapi kejadian ini adalah mau menyatakan kepada kita memang ada Ham bapak Kanaan, dan itu adalah keturunan ular. Ya, sehingga kita bisa mengerti kenapa masih tetap ada keturunan ular, ya. Kemudian, nah, di dalam pasal 10, keturunan Nuh yang dari 3 anak itu kemudian digambarkan menjadi banyak sekali bangsa dengan 3 kelompok, keturunan Yafet, keturunan Sem, dan keturunan Ham. Tetapi menariknya, misalnya pasal 10 ayat 5 dikatakan seperti ini. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir, itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya, dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsanya. Jadi dari keturunan Ham, Yafet sendiri banyak bahasa, kaum dan bangsa. Begitu nanti keturunan Ham, begitu pun juga keturunan Sem. Sehingga pertanyaannya, kok bisa dari orang tua yang sama nanti anak-anaknya bisa menjadi puluhan, di sini kalau nggak salah 70 bahasa dan bangsa dan ras, ya enggak? Ya, kenapa bisa begitu? Nah, nanti kita melihat jawabannya adalah Menara Babel. Karena itu Menara Babel diceritakan untuk mengerti kenapa dari satu keturunan yang seharusnya berbicara bahasa yang sama akhirnya terpencar ke banyak daerah
dan mereka bisa mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Jadi di sini kita melihat dari keturunan Nuh akan terbagi menjadi berbagai suku, bangsa, dan bahasa. Mengapa dari keturunan satu orang akan terdapat banyak suku dan bahasa? Karena peristiwa Menara Babel. Nah, pasal 10 ini juga para ahli mengatakan ternyata keturunan Sem adalah orang kalau kita sebut sebagai keturunan orang kulit kuning, ya, jadi Israel termasuk kita. Ham adalah bapa dari orang-orang kulit hitam, dan Yafet adalah bapa daripada orang-orang kulit putih. Bukan berarti anak Nuh satu kuning, satu hitam, satu putih, ya, tetapi mau mengatakan nanti setelah terpencar, seperti yang saya katakan, terjadi mikroevolusi, ya, sehingga mereka yang tinggal di Afrika dengan terik matahari yang jauh lebih terik akhirnya jadi hitam. Mereka yang tinggal di daerah tropis seperti kita jadi kuning, jadi coklat. Mereka yang tinggal di tempat yang dingin jadi putih, ya. Karena itu kenapa kemudian bisa menjadi seperti itu, ya. Jadi kita melihat dengan iklim dan tempat, ya, atau makanan yang kita makan memang bisa terjadi mikroevolusi, ya. Karena itu kenapa dari satu orang, karena semuanya terpencar, akhirnya menjadi banyak suku dan bangsa. Kalau soal bahasa, kita akan melihat Menara Babel. Pasal 11, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Satu bahasanya dan satu logatnya, baik atau tidak? Sesuai dengan Tuhan punya suruh menyebar. Menurut Alkitab baik apa enggak? Tidak. Kejadian 3 ayat 15. Permusuhan aku adakan. Tidak boleh dong keturunan perempuan dan keturunan ular bersatu, betul enggak? Ya, karena itu ini harus dianggap tidak baik, karena melanggar Kejadian 3 ayat 15. Dan kira-kira seluruh bumi bersatu dipimpin siapa? Keturunan Ham atau keturunan ular atau keturunan perempuan? Ular, ya, sayangnya. Karena memang kalau kita melihat di dalam pasal 10, ya, coba kita lihat ayat 8. Kusi memperanakan Nimrod. Kusi adalah anak Ham di dalam ayat 6, ya. Dialah mula-mula orang yang berkuasa di bumi. Dia adalah seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Gagah perkasa jangan melihat dalam hal moral. Gagah perkasa dalam arti dia pintar perang. Jadi seorang yang memang hebat berperang, ya. Ayat 10, mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Menara Babel kan berbicara tentang Babel, berarti pemimpinnya adalah Nimrod yang merupakan raja yang pertama. Dan Nimrod adalah keturunan Ham, ya, keturunan Kusi, keturunan Ham, ya. Coba kita lihat ayat 6. Keturunan Ham ialah Kusi, Mizraim itu adalah Mesir, Put dan Kanaan, ya. Sedangkan Nimrod adalah keturunan Ham. Jadi kita harus melihat tidak baik manusia bersatu, karena Allah tidak boleh manusia bersatu. Sudah terpecah menjadi keturunan perempuan dan keturunan ular. Karena itu kita melihat dan coba lihat cirinya. Jadi keturunan ular tadi membunuh keturunan perempuan, tapi karena mereka bersatu ya tidak dibunuh. Tetapi ciri kedua yang lainnya, mendirikan kota dan mencari nama, sama enggak? Sama, ya. Sehingga ini adalah cara Alkitab mau mengatakan bahwa mereka melakukan seperti keturunan ular, ya, karena memang yang memimpin mereka adalah keturunan ular. Coba kita lihat, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Lagi pula sejauh ini selalu digambarkan mereka yang membangkang kepada Tuhan pergi ke sebelah timur. Adam, ya, ketika diusir dari Taman Eden pergi ke arah mana? Kita lihat Kejadian 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden di tempatnya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Berarti Adam pergi ke sebelah timur, karena itu pintu gerbang timur yang dijaga.
Kain, Kejadian 4 ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Sekarang mereka pergi ke ayat 2, maka pasal 11 ayat 2, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur, ya. Jadi menggambarkan mereka yang menjauh dari Tuhan. Ayat 3, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Mereka dengan sengaja tidak mau terserak ke seluruh bumi. Tersirat, mereka tahu tidak perintah Tuhan untuk memenuhi bumi. Tahu dan sengaja tidak mau melakukan. Kan itu mendirikan menara yang puncaknya sangat tinggi karena satu-satu bangunan tinggi. Jadi kalau mereka tersesat, mereka melihat menara itu dan mereka selalu bisa kembali, ya. Jadi kita melihat bahwa ketika manusia bersatu, baik atau tidak? Tidak, karena ketika manusia bersatu tidak ada musuh sesama manusia. Maka sekarang yang dicari jadi sebagai musuh siapa? Allah, ya. Jadi menara Babel memang itulah penggambaran di dalam kesombongan manusia yang berpikir mereka bisa melawan Allah. Karena itu mereka dengan sengaja mendirikan menara supaya mereka tidak usah memenuhi bumi seperti yang Allah inginkan. Ya, jadi kita melihat, ya, ini adalah persatuan yang melawan keinginan Tuhan. Bandingkan Kejadian 3 ayat 15, seperti saya katakan, dengan sengaja mendirikan menara yang tinggi supaya jangan terserak. Dan mereka juga berusaha mencari nama. Marilah kita cari nama. Itu merupakan sesuatu yang jelas, ya. Sedangkan ingat, keturunan perempuan adalah memanggil nama Tuhan yang nanti digambarkan juga dengan Abram. Itu yang dilakukan Abram. Kejadian 12 ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan, ya. Sehingga kita melihat ini adalah keturunan ular, atau setidak-tidaknya mereka dipimpin oleh keturunan ular dan melakukan seperti biasa dilakukan oleh keturunan ular. Nah, Alkitab kalau cara bercerita sering sekali menunjukkan ironi. Jadi mereka mendirikan menara yang puncaknya sampai langit. Mereka berpikir mereka bisa melawan Tuhan. Ayat 5, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Kenapa ironi? Karena ketika dikatakan mereka mendirikan menara yang puncaknya sampai langit, penulis mau mengatakan menara yang puncaknya sampai langit, sorry ya, untuk melihat saja Tuhan harus turun, ya. Berarti kelihatan nggak dari langit? Jangankan mencapai, dari langit aja kagak kelihatan. Untuk melihat saja Tuhan harus turun, ya. Itu adalah bahasa-bahasa sindiran, ejekan tentu saja, yang mau menggambarkan betapa manusia itu berpikir mereka cukup kuat untuk melawan Allah, padahal mereka tidak ada apa-apanya. Dan Tuhan kemudian mengacaukan bahasa mereka. Ayat 7, baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Karena itu kenapa yang tadinya satu bahasa sekarang menjadi banyak bahasa. Nah, manusia kalau sudah tidak bisa saling mengerti, yang timbul apa? Kecurigaan. Karena itu saya rasa masing-masing akhirnya memisahkan diri, ya. Orang kalau mendengar, kita aja kalau kita mendengar sekelompok orang berbicara dengan bahasa yang kita tidak mengerti, suka jangan-jangan ngomongin aku gitu kan, ya. Ya, karena itu sering sekali itu yang terjadi. Apalagi kalau kita di dalam keluarga ada yang masih bisa bahasa Mandarin, ya, seperti suami saya. Kami keluarga saya dari Palembang masih bisa berbahasa Mandarin, walaupun saya tidak fasih tetapi masih bisa lah. Suami saya nggak bisa sama sekali. Tetapi karena sudah biasa kan, mama kalau bicara dengan kami kan pasti campur Mandarin, Indonesia kan campur. Nah, suami saya kadang-kadang merasa ngomongin aku kali ya, kok ada aku tetap ngomong bahasa Mandarin. Ya gimana, masa suruh mama harus berbahasa Indonesia dengan anak-anaknya hanya karena ada kamu gitu kan, ya. Tetapi itu, ya, jadi para menantu kadang-kadang begitu tuh, merasa mertua ngomongin dia kali gara-gara berbicara dalam bahasa yang
tidak mereka mengerti. Nah, itulah kita ya, merasa bahwa kita diomongin kalau orang berbicara dalam bahasa yang kita tidak mengerti, dan saya rasa ini yang terjadi. Jadi mereka dengan sukarela masing-masing memisahkan diri. Tetapi kita harus melihat ini adalah anugerah Tuhan. Di ayat 6 Tuhan berkata, Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Kalau kita ya menafsirkan secara apa yang terkatakan di sini, kok sepertinya Tuhan takut. Sepertinya Tuhan menganggap, waduh, kalau mereka terus bersatu, tidak ada rencana mereka yang akan gagal. Wah, mereka bisa menjadi lawan yang kuat nanti bagiku, jadi aku ceraikan mereka, gitu kan? Ya enggak? Apakah begitu? Mungkin enggak Tuhan takut? Hah? Mungkin enggak? Tidak mungkin ya. Mazmur 2 menggambarkan ketika bangsa-bangsa bersepakat untuk menentang Tuhan seperti ini. Mazmur 2, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Jadi mereka yang bersepakat melawan Tuhan. Ayat 4, Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Jadi seluruh bangsa yang tidak mau tunduk, mau melawan Tuhan, Tuhan mah ketawa aja. Ya, jadi jangan berpikir bahwa Tuhan akan takut kalau seluruh manusia menentang Dia. Jadi kenapa Tuhan berkata di sini? Ini baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Karena itu baiklah kita mengacaukan bahasa mereka. Nah, itu adalah karena kita harus berpikir atau kita mengerti hal ini. Manusia bisa tidak berbuat baik pada dirinya sendiri? Ya, tidak bisa. Ya, coba kita lihat Roma 3. Ini adalah konsep yang sangat penting, kalau tidak kita akan sering salah mengerti Tuhan. Roma 3 dari ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Manusia tidak bisa berbuat baik. Kejadian 6 tadi ayat 5, ya, kemudian Alkitab mengatakan apa? Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Lihat gak? Segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jangankan berbuat baik, berniat berbuat baik saja tidak bisa. Jadi coba bayangkan, berarti kalau Tuhan membiarkan manusia bersatu, maka apapun yang dikerjakannya akan berhasil. Berarti kejahatan yang mereka lakukan akan menjadi sangat besar. Karena kita harus mengerti ini, ya. Satu orang kalau melakukan kejahatan X, 2 orang melakukan kejahatannya 2X atau lebih dari 2X. Lebih. Kalau nggak percaya, lihat saja keluarga yang punya anak laki-laki, ya. Waktu 1 kenakalannya seperti ini, ketika 2, apakah cuma 2 kali lipat? 5 kali lipat kali nakalnya, ya. Begitu 3, 10 kali lipat deh nakalnya, ya enggak? Ya, jadi jangan berpikir kalau 3 cuma 3 kali lipat, tidak. Karena itu yang paling berbahaya adalah kalau manusia berkumpul bersama-sama. Karena itu kenapa penjarahan dan sebagainya terjadi ketika manusia berkumpul bersama-sama. Saya percaya waktu 98 mereka yang ikut menjara mungkin di dalam pemikiran mereka tidak pernah kebayang mereka bisa menjara. Betul nggak? Kita tidak pernah dong berpikir kita bisa menjarah, ya. Tapi coba pada waktu itu kalau kita ada di mall-mall itu, kira-kira ikut menjarah nggak? Hah? Wah, lihat ada tas bagus, wah mumpung, ya nggak usah beli, ya nggak? Ya, kemungkinan sekali kita akan ikut menjarah. Karena apa? Karena memang kalau rame-rame melakukan kejahatan, ya, kita jadi berani melakukan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan kalau kita sendirian. Karena itu kita melihat Tuhan tidak mau manusia menjadi sejahat-jahatnya ketika mereka berkumpul bersama dan melakukan kejahatan. Karena itu kita harus melihat ketika Tuhan mencerai-beraikan mereka, itu adalah karena
Tuhan beranugerah supaya manusia jangan menjadi sejahat-jahatnya. Ya. Nah, ini adalah kisah terakhir daripada manusia purba. Dan kita bisa melihat ternyata manusia mau tidak melakukan perintah Tuhan, tidak mau. Karena itu kita mulai akan melihat bagaimana Tuhan mulai dari sekarang akan bekerja melalui seorang yang bernama Abram dan keturunannya untuk mendatangkan berkat kepada manusia. Karena ternyata manusia disuruh melakukan yang baik pun tidak mau. Ya, kan Tuhan memberkati ketika berkata beranak cuculah dan penuhilah bumi, itu pun mereka tidak mau lakukan. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Tadi di Kejadian 11 yang dikatakan kalau manusia itu satu bangsa dan satu bahasa, maka segala apa yang dia inginkan akan tercapai. Nah, jangan-jangan ini semboyan satu bangsa, satu bahasa ini yang menjadikan Indonesia ini malah Tapi kan ini cuma bangsa Indonesia, Pak, ya enggak ya. Jadi tidak apa. Tetapi kalau seperti yang dinyanyikan oleh John Lennon, Imagine, ya, one people, no religion, no apa, nah itu tidak benar. Itu bukan sesuatu yang alkitabiah. Jadi sebagai orang Kristen kita tidak seharusnya menyanyikan, ya. Jadi jangan kalian menyanyikan berpikir wah bagus juga ya, jadi no religion, no apa, kan jadi one semua. Nah itu yang nggak boleh, Pak. Kalau cuma satu negara oke lah, ya. Masih ada pertanyaan? Ya. Dikatakan bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan bumi lagi Dengan air bah. Dengan air bah, Bu, bukan tidak akan memusnahkan lagi. Nanti kan akan dimusnahkan dengan air bah. Ya. Nanti yang di Wahyu itu yang dengan api. Iya, akan musnah karena itu ada langit baru dan bumi baru kan. Ya. Bu, tadi Ibu mengatakan bahwa kematian itu adalah hal yang tidak wajar. Ya, karena itu adalah upah dosa. Upah dosa. Tapi ada ayat mengatakan bahwa kematian adalah keuntungan. Dalam arti karena kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi kan bagian lain dari Alkitab memang mengatakan upah dosa adalah maut. Cuma bagi kita orang percaya, kalau kita bisa berhikmat dan melihat bahwa setelah kematian kita bersama-sama dengan Tuhan, dalam hal itu kematian adalah keuntungan. Maksudnya setelah matinya, tetapi bukan berarti kematian itu sendiri merupakan sesuatu yang wajar dan baik. Cuman kan saya rasa Paulus lebih memikirkan bukan soal kematiannya, setelah itunya dia bersama-sama dengan Tuhan. Bukan soal kematiannya sebenarnya yang menguntungkan, tetapi setelah itunya, setelah mati dia kemudian bisa bersama-sama dengan Tuhan, dan itulah yang kemudian merupakan keuntungan. Ya. Saya mau nanya ya, nanti kan ada dunia baru katanya ya. Ya, langit baru dan bumi baru. Berarti ada manusia baru lagi nggak, Bu? Kita-kita yang diselamatkan kemudian akan diberikan tubuh kemuliaan. Nah, kita-kita ini yang akan tinggal di langit baru dan bumi baru. Jadi tidak ada manusia yang baru, cuma manusia yang pernah hidup di bumi, yang kemudian percaya kepada Tuhan, itu yang akan tinggal di langit baru dan bumi berserta malaikat-malaikat yang tidak jatuh. Ya, ya di belakang. Ya. Mau nanya bahasa aslinya, Bu, ketika Allah sering berkata marilah kita, itu kita itu plural atau sebagai bahasa penghormatan seperti beliau, kami. Enggak, dalam hal itu memang ya ada orang yang kemudian mengatakan itu adalah betul majestic plural ya. Jadi seperti misalnya Ratu Elizabeth tidak akan mengatakan saya, kami, padahal maksudnya dia sendiri. Sama seperti kita juga suka membahasakan ya kami, sehingga ada yang mengatakan ya yang dimaksudkan itu yang disebut sebagai majestic plural atau memang kebiasaan seperti itu. Tapi di Yahudi mereka tidak punya kebiasaan seperti itu ya, sehingga para ahli akhirnya tidak setuju bahwa itu adalah soal Allah memakai majestic plural ya. Berarti itu gambaran dari Tritunggal ya, ya jadi lebih dari dilihat dua, ya? Lebih dari satu. Kalau plural kan artinya lebih dari satu, Pak. Dalam hal ini kita melihat Allah Tritunggal, tetapi kalau dari kata kerjanya jamak berarti lebih dari satu, tidak bisa dimaksudkan lebih dari dua ya.
Soalnya perdebatan di dalam Islam dia mengatakan ini majestic plural, bukan gambaran dari betul, Trinity. karena itu adalah sesuatu yang bukan hanya di Islam ya. Jadi memang itu menjadi sesuatu yang banyak dibahas karena memang di dalam dunia kita ya kita juga begitu. Kayak Soeharto juga ya selalu membahasakan dirinya kami kan, nggak pernah saya, karena itu dianggap majestic plural. Ya, jadi orang-orang berkuasa jadi tidak memakai saya tetapi memakai kami. Tetapi sekali lagi Alkitab tidak mengenal itu, karena itu Daud ketika berbicara dia tidak akan memakai kata kami tetapi aku, padahal dia adalah raja kan, ya enggak. Oke, masih ada pertanyaan? Ayo, apakah masih ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Bumi baru, langit baru itu planet baru kan? Biasanya dimengerti bumi dan langit sekarang yang ditransformasi. Cuman saya rasa pasti jauh lebih besar ya, kalau enggak kita sempit banget ya. Ya jadi biasanya dimengerti ada nuansa lamanya. Karena mereka yang mempelajari bahasa Yunani mengatakan Yunani itu ada dua kata baru. Yang satu pure baru, yang satu baru dalam arti masih ada nuansa lamanya. Seperti kalau kita memakai kata rambut baru, ngerti nggak? Kan bukan berarti dibotakin semua baru kemudian rambut baru kan? Begitu dipotong kan rambut baru ya. Jadi nah baru itu yang dipakai untuk langit baru bumi baru ya, sehingga para ahli mengatakan baru yang dimaksud bukan totally new dalam arti yang lama benar-benar habis, tetapi yang lama masih ada bagian yang lamanya, sehingga mereka lebih melihat langit dan bumi yang sekarang ditransformasi menjadi langit baru dan bumi baru. Alkitab tidak pernah berbicara tentang planet, jadi ya saya rasa bukan itu maksudnya. Masih ada pertanyaan? Iya. Mengenai manusia hanya memakan daging sesudah air bah, apakah itu mengapa Habil menjadi pengembala domba kalau dia tidak memakan dombanya? Dan kalau dia makan dombanya, bagaimana dia bisa tahu kalau bagian lemak itu bagian terbaik? Dalam hal itu ya orang kuno sebenarnya memang tidak banyak makan daging seperti kita. Walaupun sesudah itu mereka boleh memakan domba, ya mereka biasanya hanya makan daging kalau mempersembahkan korban kepada Allah. Apalagi kalau misalnya pada waktu itu seharusnya mereka tidak. Jadi kenapa menggembalakan ternak kan untuk susunya, Pak? Ya, sedangkan domba kan untuk woolnya dan sebagainya, sehingga memang orang kuno biasanya berternak itu bukan untuk dimakan dagingnya loh. Jadi lebih ke arah untuk susu, wool dan sebagainya, tetapi hanya kalau mereka mempersembahkan korban. Karena itu kenapa kita banyak penyakit terlalu banyak makan daging. Ya bukan tidak boleh, tetapi keterlaluan banyaknya. Ya jadi memang dunia kuno tidak seperti. Nah kalau soal dari mana dia tahu lemak-lemak itu yang disukai Tuhan, kan pasti Tuhan juga sudah berbicara kepada Adam dan Hawa. Jadi bukannya baru kepada Musa nanti Tuhan memberitahukan mereka. Kalau tidak, dari mana mereka tahu mereka perlu mempersembahkan kepada Tuhan? Ya jadi pasti Adam sudah menceritakan seharusnya kita memberikan Allah yang sulung, yang terbaik, tapi si Kain tidak peduli. Karena itu dia kemudian memberikan hanya sebagian. Ya jadi kita mengasumsikan Allah kan mengajarkan, kan Ayub hidup di zaman, diperkirakan hidup di zaman Abraham, tahu bagaimana mempersembahkan korban walaupun belum ada Taurat Musa, ya. Oke, masih ada? Ya. Jadi Ibu, aku mau nanya, katanya kalau orang jahat kan punya kecenderungan ke timur. Jadi kalau mereka ke timur terus balik gak? Dalam hal itu kan orang zaman dulu kan gak keliling dunia, yang gak perginya cuma sedikit begitu. Jadi gak kayak kita kalau timur terus balik lagi kan, maksud kamu kan begitu. Orang zaman dulu kan kagak keliling dunia. Ya, tentu saja mereka bisa nanti balik begitu, tetapi tidak, saya ngerti apa kamu maksudkan ya. Jadi dulu kan belum ada kapal terbang ya, dan mereka pun juga belum menemukan mungkin benua-benua yang lain ya. Oke. Ya. Bahasanya adalah walk with God. Ya, jadi berjalan bersama dengan Tuhan.
Jadi kata bahasa aslinya adalah walk with God. Saya rasa dalam arti ya hidupnya memang ini sih dekat dengan Tuhan ya. Jadi mengikuti langkah Tuhan lah. Ya saya rasa itu yang artikan berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi dia dalam hal apapun mungkin menanyakan kepada Tuhan apa yang seharusnya dia lakukan. Ya itu namanya berjalan bersama Tuhan. Orang kalau berjalan gimana sih? Berarti kan Tuhan berjalan, dia mengikuti langkah Tuhan kan, sehingga seharusnya kehidupan yang mengikuti memang apa yang menjadi petunjuk Tuhan dalam hidup kita. Jadi penciptaan bumi itu semata-mata untuk manusia ya? Terutama untuk manusia memang ya, karena itu kita melihat kenikmatannya untuk manusia dan manusia yang kemudian menguasai bumi. Penciptaan manusia itu sendiri kan sebenarnya untuk memuliakan Tuhan. Iya. Kalau memikirkan dari segi manusia kok kayaknya Tuhannya egois ya. Nah dalam hal itu memang ya, karena kok apa-apa untuk dirinya sendiri. Tetapi kita harus mengerti seperti ini. Tuhan tahu bahwa yang terbaik bagi manusia adalah kalau mereka memuliakan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan mengatakan yang terbaik adalah memuliakan Tuhan, bukan berarti itu merugikan manusia. Itu juga adalah yang terbaik untuk manusia. Apapun yang terbaik adalah kalau memuliakan Tuhan. Karena itu jangan pikirkan seperti kita. Kalau kita kan untuk kebaikan kita biarin aja orang harus kemudian menderita. Tetapi kan tidak demikian. Tuhan mengerti yang terbaik bagi manusia adalah kehidupan yang memuliakan Dia. Sehingga ketika Tuhan menginginkan manusia memuliakan Dia, itu sejalan dengan Tuhan menginginkan yang terbaik bagi manusia. Ya. Ya. Bu, dalam Alkitab itu kan ada yang disebut Allah, kemudian Tuhan disebut T besar dan kecil, ada Tuhan yang besar semua, ada malaikat Tuhan yang juga besar semua. Mungkin ada deskripsi tersendiri. Ya, dalam hal itu terjemahan dari kata-kata yang berbeda. Ya, kalau Tuhan semua huruf besar ataupun Allah semua huruf besar itu adalah terjemahan dari nama Yahweh. Kalau Tuhan T-nya saja yang huruf besar itu adalah terjemahan dari Adonai. Sedangkan kalau Allah A saja huruf besar itu adalah terjemahan dari Elohim. Ya, jadi karena memang kita cuma ada Tuhan Allah, sedangkan nama Alkitab untuk Allah banyak, akhirnya digambarkan seperti itu. Sama dengan Inggris, ya, Lord and God. Ya, jadi Lord semua huruf besar dan God semua huruf besar itu adalah Yahweh. Lord L-nya saja huruf besar itu berarti untuk Adonai, dan God G-nya saja huruf besar itu artinya Elohim. Ya. Ya, itu mau menekankan aspek yang berbeda-beda. Karena itu kalau kita melihat Kejadian 1 sampai Kejadian 2 ayat 3, nama Allah yang muncul semuanya adalah Elohim. Tetapi begitu masuk Kejadian 2 ayat 4, nama yang muncul semuanya adalah Yahweh Elohim. Karena mau menekankan kalau Elohim dia sebagai Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha kuasa. Karena itu kita tidak menyebut Tuhan pencipta langit dan bumi, kita menyebut Allah pencipta langit dan bumi, karena Elohim yang digambarkan menciptakan langit dan bumi. Sedangkan Yahweh itu lebih ke arah dia sebagai Allah dari umatnya. Karena itu Taurat siapa? Taurat Tuhan. Jarang Taurat Allah kan? Ya, dan karena Taurat Tuhan tuh maksudnya semuanya itu huruf besar. Coba kita lihat Mazmur 19, itu menggambarkan perbedaan yang sangat nyata antara nama Elohim dan Yahweh. Mazmur 19, coba lihat ya. Ayat 2, langit menceritakan kemuliaan Allah. Langit bagian dari ciptaan menceritakan kemuliaan Elohim. Karena ingat, Elohim yang digambarkan Allah pencipta langit dan bumi. Tapi berbicara tentang Taurat dari ayat 8, Taurat Tuhan, semua huruf besar itu adalah Yahweh. Peraturan Tuhan, titah Tuhan, perintah Tuhan, takut akan Tuhan itu suci, hukum-hukum Tuhan itu benar. Lihat gak? Semua mendadak berubah menjadi Yahweh. Karena Yahweh adalah berkaitan dengan umatnya, yang memberi hukum, yang menyelamatkan umatnya dan memberi hukum kepada umatnya. Jadi nuansa Yahweh adalah dia lebih sebagai, itu adalah nama pribadi Allah yang menggambarkan dia adalah Allah umatnya. Sedangkan Elohim lebih ke arah dia Allah segala bangsa, dia adalah pencipta. Adonai menekankan ketuanan daripada Allah. Ya, Adonai berarti my Lord sebenarnya, ya. Sayangnya Indonesia hanya mengatakan Tuhan, tetapi harusnya itu adalah Tuhanku, tapi Tuhan dengan T saja yang huruf besar.
Adonai itu dari kata Adon. Adon artinya Tuan. Dan Adon bisa dipakai untuk manusia. Karena itu kalau anak buah Daud menyebut Daud Adoni. Tetapi untuk Allah Adonai. Nah, Adonai pun menunjukkan plural sebenarnya. Secara harafiah Adonai berarti my lords. Ya. Tuan-tuanku sebenarnya. Ya. Karena itu kalau manusia disebut Adoni, my lord, ya. Jadi itu adalah tunggal, tetapi untuk Allah Adonai itu kembali menunjukkan jamak. Ya, jadi Adon, jadi itu lebih menekankan Tuhan sebagai Tuhan kita. Oke, masih ada tadi di sini? Ya. Dari Kejadian 7 ayat 2 itu dari segala binatang tidak haram haruslah kamu 7 pasang. Pada waktu itu ini mengenai binatang haram tidak haram itu kayaknya belum. Betul, tetapi kan seperti saya katakan bukan berarti Tuhan tidak mengajarkan mereka, belum secara tertulis ya. Musa belum memberikan, tapi jangan kita berpikir bahwa mereka belum mengerti binatang haram dan halal. Kalau enggak, dari mana tahu binatang apa yang boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Pada zaman Musa lebih karena semua hukum Tuhan diberikan lebih komplit dan diberikan secara tertulis, bukan berarti sebelum zaman Musa sama sekali tidak ada hukum Tuhan. Ya, cuman diberikan secara lisan dan kita tidak tahu hukum apa saja yang sudah diberikan. Mengenai kenapa 7 pasang yang dan tidak haram dan sedangkan binatang yang haram hanya lah, kalau yang tidak haram nanti dipersembahkan sebagai korban. Kalau 1 pasang begitu dipersembahkan sebagai korban, habis dah. Kan begitu mereka mendarat kan langsung mempersembahkan korban kan? Ya. Jadi kenapa 7 yang nggak tahu apakah nanti akan dipersembahkan banyak, kita tidak tahu ya. Tetapi yang pasti mungkin karena ada yang akan dipersembahkan sebagai korban, karena itu butuh lebih daripada 1 pasang. Masih ada? Iya. Istilah Allah, ada kelompok Kristiani yang nggak setuju karena Allah itu identik pada Allah Islam. Ya. Apakah kaitan Allah Islam itu karena fungsi Tritunggalnya tidak ada, dia hanya Allah versi, atau Allah karena dewa airnya orang Arab? Ya, dalam hal itu saya tidak tahu asal mulanya dan itu sebenarnya tidak penting bagi kita. Karena kita melihat bahwa Elohim pun di dalam Alkitab itu bisa mengacu kepada Allah-Allah lain. Jadi Elohim kalau mengacu kepada Allah kita itu disebut sebagai tunggal, tapi bisa mengacu kepada Allah-Allah lain menjadi plural, menjadi jamak. Karena Elohim berarti Allah-Allah, ya. Karena itu nama yang sama untuk Allah kita dipakai juga untuk Allah-Allah lain. Begitupun Theos dalam Yunani dipakai juga untuk Allah-Allah lain. Berarti Alkitab tidak mempermasalahkan sebutan yang kita pakai untuk Allah-Allah lain dipakai untuk Allah. Karena itu kita juga tidak usah mempermasalahkan. Karena memang kalau harus mempermasalahkan, bagaimana misioneri mengajar tentang Allah? Berarti kan harus menciptakan kata yang baru. Nah, kalau harus menciptakan kata yang baru, nanti orang yang diinjili kagak ngerti. Ya tidak? Karena itu Allah dengan sengaja ya tidak mempermasalahkan. Karena itu kita melihat para misioneri kita, kalau mereka pergi dan kemudian mau mengabarkan Injil kepada satu bangsa yang baru, mereka akan melihat Allah utama bangsa itu siapa namanya, dan itu yang dipakai untuk Allah kita. Supaya ketika mereka menceritakan tentang Allah kita, orang ngerti, oh itu Allah. Betul enggak? Kalau enggak boleh pakai, nanti gimana berbicara tentang Allah? Jadi Alkitab memang tidak pernah mempermasalahkan dan kita juga tidak usah mempermasalahkan. Ya. Oke, yang terakhir ini ya. Untuk cara berkomunikasi Allah dengan manusia, ya. Nah, di zaman dahulu kala dengan sekarang perbedaannya apa, Bu? Kalau kelihatannya dari kitab-kitab ini kan Allah gampang sekali langsung berkomunikasi gitu. Sebenarnya tidak sesering itu juga, Pak. Ya enggak ya, Allah kan misalnya ketika di Gunung Sinai sekali mengguntur, yang sesudah itu umat takut. Aduh jangan lagi Tuhan, jangan lagi berbicara kepada kami. Kali itu Tuhan kemudian hanya berbicara melalui Musa. Dan memang Tuhan ada berkomunikasi dengan melalui nabi-nabi ya, karena memang kita belum mendapatkan firman Tuhan yang komplit.
Karena sekarang sudah komplit ya, Allah tidak usah lagi kan menyampaikan melalui nabinya, karena kita sekarang sudah diberikan firman Tuhan yang lengkap dari Allah. Karena itu kenapa memang Allah tidak lagi berbicara melalui nabi-nabinya seperti dulu, tetapi di satu pihak secara personal Allah juga masih berbicara kepada kita secara pribadi. Cuman bukan audio gitu, bukan audible ya, tidak terdengar, tetapi Allah berbicara melalui firman-Nya. Misalnya ya, ketika kita ragu, tahu-tahu terbersit ya, Tuhan berkata, aku sanggup melakukan segala sesuatu. Misalnya, itu adalah cara Allah berbicara kepada kita. Allah berbicara kepada kita melalui kejadian-kejadian yang Allah izinkan terjadi. Karena itu kita harus selalu melihat Allah juga tetap terus berbicara kepada setiap kita. Cuman bukan dengan suara yang kedengaran, tapi itu juga tergantung kepekaan kita melihat apa yang sedang Allah katakan. Tetapi kita harus melihat bahwa Allah selalu berbicara kepada setiap kita melalui perkataan yang kita dengar, khotbah yang kita dengar, melalui peristiwa-peristiwa yang Allah izinkan terjadi. Allah sedang berbicara kepada kita, ya. Oke, ya, kita stop dulu sampai di sini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan jika Engkau adalah Allah yang begitu luar biasa. Tetapi memang Engkau adalah Allah yang juga kudus. Karena itu kiranya kami boleh melihat ketika pernikahan campur terjadi antara keturunan perempuan dan keturunan ular, maka kejahatan yang besar itu membuat Tuhan murka, dan Tuhan pun kemudian menghancurkan bumi dengan air bah. Karena itu kiranya kami boleh melihat bahwa Engkau selain adalah Allah yang penuh kasih, Engkau juga adalah Allah yang adil. Dan kiranya juga apa yang menyebabkan air bah pernikahan campur boleh membuat kami mengerti betapa seriusnya Tuhan Engkau melihat kalau orang percaya menikah dengan orang tidak percaya. Tetapi untunglah Tuhan adalah penuh kasih karunia, karena itu Tuhan tetap mempertahankan Nuh dan keturunannya, sehingga umat manusia kemudian kembali bisa dibangun dari sepasang manusia tersebut. Karena itu kami berdoa Tuhan kiranya yang terus menunjukkan kepada kami apa yang Tuhan kerjakan, dan kiranya kami juga mempunyai hati untuk lebih taat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin.